Setuju, Aziza? I do say so. Halo abang, A, teteh, mbak, akang, dan semuanya. Ketemu lagi bersama Mamang Digit, channel Digit Film, channel yang paling apik dan paling jamik soal review film. Kali ini Mama akan menceritakan sebuah film yang berjudul Mechanic Resurrection. Film ini adalah lanjutan dari film Mechanic yang Mama upload tempo hari ya guys ya. Yang belum nonton, mending pada nonton dulu dah ya di channel ini. Dah bocah ngomong baik ya. Udah, lo tonton aja dah nih filmnya. Sikat mang. Di awal cerita kita akan disuguhkan pemandangan yang indah di wilayah Brazil guys. Dan disinilah tempat Mamang Santos tinggal kawan. Mamang Santos ini adalah seorang mantan pembunuh berdarah dingin yang sudah pensiun ya guys ya. Sekarang ini dia lagi bersantai dan mencoba untuk menikmati hidupnya. Dia hidup di atas kapal kawan. Hehe, ciamik emang si botak. Setelah menyeruput kopinya, Mamang Santos ini pergi keluar dengan sepeda motor CB 100-nya menuju sebuah restoran guys. Belum lama ia duduk, tiba-tiba wanita muda, young lady yang berpakaian serba hitam, kita panggil saja Teteh Audrey, muncul ya guys ya. Ia mengetahui kalau Mamang Santos ini adalah seorang mantan pembunuh profesional yang sudah pensiun. Dan Teteh Audrey ini meminta Akang Santos untuk kembali melakukan pembunuhan guys. Kalau enggak, berita kematian palsunya akan diungkap. Ternyata perempuan ini dikelilingi oleh para pengawalnya kawan. Dan adegan berbahaya pun terjadi guys. Setelah Mamang Botak berhasil kabur, ia menuju kapal dan kontainernya guys. Ia meledakkan kapalnya untuk menghilangkan jejak. Ia pun langsung pergi ke Thailand. Aduh, asik bener ya. Sesampainya di Thailand, ia disambut oleh wanita cantik yang bernama Mai. Mai adalah kerabat Mamang Santos. Mamang Santos langsung diarahkan ke kamarnya guys. Mamang Santos langsung mencari tahu siapa si wanita yang mendatanginya waktu di Brazil. Besokan harinya, Mamang Santos melihat seorang wanita bule. Kita sebut saja Teteh Brenda. Teteh Brenda ini tinggal di kapal. Tubuhnya memar dan ia mendatangi Mai untuk meminta kotak P3K. Mendengar ada kegaduhan di kapal, Mai pun mendatangi Mamang Santos agar dia menolong Teteh Brenda. Mamang Santos pun menuju kapal Brenda dan benar saja Brenda sedang dikasari oleh lakinya. Dan inilah yang terjadi. Mamang Santos tak sengaja membunuh lakinya. Brenda pun pingsan. Di kapal itu, Mamang Santos menemukan paspor Teteh Audrey yang mengejarnya di Brazil. Ternyata Teteh Brenda ini memang dikirim secara paksa untuk mengelabui Mamang Santos. Teteh Brenda ini diancam oleh Crane bila tidak ingin melakukan tugasnya. Anyone. Do you really believe that Crane? Karena terjalin kedekatan di antara mereka berdua, mereka ini langsung enak-enak guys. Buset dah, cepet banget ya. Setelah enak-enak, Mamang Santos pun memiliki rencana untuk membunuh Crane dan menyelamatkan Teteh Brenda. Besokan harinya, anak buah Crane datang menyergap mereka. Mereka hendak membawa Brenda, dan Mamang Santos pun beraksi guys. Karena anak buahnya terlalu banyak, Brenda pun dibawa pergi. Dan Mamang Santos akhirnya menemui Crane si biang kerok. Dan ternyata Mamang Santos dan Crane ini sudah saling mengenal guys. Aduh, drama apa lagi nih? Crane memanfaatkan skill yang dimiliki oleh Mamang Santos untuk membunuh 3 orang. Sementara Teteh Brenda ini ditawan untuk jaminan guys. Waduh, berat kawan. Tugas pun dijalankan. Target pertama ini berada di penjara dengan penjagaan ketat yang sangat sulit ditembus.
Penjara ini berada di wilayah Malaysia, guys. Namun dengan segudang pengalaman yang dimiliki oleh Mamang Santos, semua tidak ada artinya, kawan. Ia mulai berlagak seperti seorang buron kriminal yang bertujuan agar ia ditangkap dan bisa memasuki penjara itu. Setelah ia memasuki penjara tersebut, ia harus membuat pembunuhan seperti seolah-olah kecelakaan. Maka dari itu improvisasi pun dilakukan oleh Mamang Santos. Target pertama adalah Krill, si jagoan penghuni penjara, guys. Di momen ketika seseorang ingin menusuk Krill, Mamang Santos pun bertindak, dan alhasil Krill pun mengajak Mamang Santos untuk makan malam di tempatnya. Mamang Santos pun berhasil membunuhnya dan tak lama ia pun kabur dengan meledakkan tembok penjara, kawan. Gila emang si botak. Di tengah laut sudah ada kapal yang steady untuk menjemputnya, kawan. Ia pun naik ke kapal tersebut. Tak lama ia ditelepon oleh Crane dan si Crane ini langsung ngasih target kedua, guys. Buset, gak ada istirahatnya pisan ini. Target kedua ini berada di Australia, guys. Ia adalah Mamang Adrian, seorang pengusaha batubara kaya raya, kawan. Dan ia pun dikelilingi oleh ajudan-ajudan terbaik. Tapi nggak ngaruh, John. Mamang Santos ini punya berbagai cara untuk menghabisi target-target. Mamang Adrian berdiam di apartemennya yang dilapisi pengamanan yang sangat ketat, guys. Namun, ia suka sekali berenang. Mamang Santos perlu menyusun rencana untuk dapat membunuh Mamang Adrian. Mamang Santos melancarkan aksinya. Ia membuat sedikit retakan yang akhirnya membuat kaca dari swimming pool yang biasa digunakan Mamang Adrian pecah. Dan akhirnya Mamang Adrian pun tewas terjatuh dari atas gedung, guys. Setelah target kedua tewas, Crane menelpon Mamang Bishop, dan kali ini ia berbicara dengan Teteh Brenda dahulu. Teteh Brenda membocorkan lokasi ia ditahan dengan memberikan kode kepada Mamang Santos. Mamang Santos pun menjemput Brenda. Setibanya di kapal tempat Brenda ditahan, Mamang Santos menggila, guys. Sesuatu yang menegangkan pun terjadi ya, guys ya. Ia membunuh hampir seluruh awak kapal dan ajudannya, guys. Teteh Brenda pun diseret keluar untuk dipindahkan, kawan. Namun, karena Crane mengenal Mamang Santos, ia pun sudah mempersiapkan kedatangan Mamang Santos. Dan pada akhirnya, Mamang Santos pun tertangkap dan terpaksa menjalankan tugas ketiga. Crane pun memberikan peringatan kepada Mamang Santos agar tidak bertingkah sembrono lagi. Targetnya kali ini ada di Bulgaria, seorang penjual senjata kaya raya dari Amerika yang bernama Mas Adam. Mas Adam ini memiliki proyek kapal selam yang tersembunyi di bawah tubuh komunis di daerah tersebut, guys. Seperti biasa, wilayah ini dijaga ketat oleh para prajurit setempat, dan inilah tugas yang paling berat, guys. Tapi tenang aja, ada Mamang Santos. Mamang Santos pun mulai melancarkan aksinya. Ia menembak salah satu penjaga di menara tugu tersebut, dan ia masuk ke dalam helikopter tim rescue dari rumah sakit Saint Augustine. Setelah masuk, ia membunuh sedikit anak buah Mas Adam. Tujuan utamanya adalah membunuh Mas Adam. Dan setelah bertemu pria penjual senjata ini, tak disangka-sangka ia malah bernegosiasi dengan Mas Adam
untuk membunuh Crane. Panic room. Front of me here in the safe room, jack off. Crane memanfaatkan Mamang Santos karena 3 orang ini, yaitu Krill, Adrian, serta Mas Adam, adalah pesaingnya Crane. Hahaha, licik sekali si Crane ini. Mamang Santos membuat seolah-olah Mas Adam telah mati, dan ia meminta Crane untuk bertemu. Crane pun curiga. Spilled into the water. His security, they... Wait. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Mamang Santos. Mamang Santos sudah menyeting sedemikian rupa tempat kapal selam Mas Adam, guys, yang akan didatangi oleh pasukan Crane. Sampai ketika baku tembak pun terjadi, ledakan granat tak terelakkan, hingga seluruh pasukan yang diperintahkan untuk membunuh Mamang Santos pun tewas. Mamang Santos pergi menuju kapal di mana Crane menahan Teteh Brenda. Main-main lo sama Mamang botak. Sesampainya di kapal, ia langsung membantai anak buah Crane dan ia mencari Brenda. Brenda tertembak di perutnya, sampai ketika Mamang Santos pun bertemu Brenda. Namun ternyata Crane mengaktifkan bom waktu di kapal tersebut. Ia berusaha untuk kabur dari Mamang Santos. You okay? On the console. Mamang Santos memasukkan Brenda ke dalam tabung baja darurat dan melepaskannya ke laut. Sementara itu, ia mengejar Crane. Dan ini dia pembalasan akhir sang Mamang. Crane diikat dengan rantai dan terjebak di kapalnya sendiri. Mamang Santos pun pergi. Bom itu pun meledak dan menghancurkan kapal serta tubuh Crane. You might get off the boat. Teteh Brenda dan Mamang Santos pun selamat. Tamat. Ending yang kurang asem ya guys ya. Terima kasih telah menyaksikan cerita film dari Mamang Digit. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hasta la vista baby. Sampai jumpa lagi.